Halo, perkenalkan nama saya Tiara Ramadhani Putri Vita dengan NPM 2506537083. Di sini saya akan menjelaskan kode program case study 1 tentang array satu dimensi. Saya hanya ingin memperbaiki kode saya sebelumnya saat case study 1 karena banyak kesalahan, contohnya titik koma dan typo yang mempengaruhi kode saya tidak berjalan dan masih banyak kekurangan. Jadi pertama adalah tentunya ada header library, ada include stdio.h sama include stable.h. Nah, baris pertama itu menggunakan library studio.h itu tentunya berfungsi seperti biasa untuk input dan output seperti printf dan scanf. Nah, yang kedua itu stdball.h itu agar programnya dapat memakai tipe data yaitu boolean, tipe data boolean yaitu true and false. Bagian kedua in main. Nah, bagian ini tuh adalah fungsi utama programnya. Jadi semua programnya tentunya akan dijalankan dari dalam fungsi mainnya ini. Terus ada bagian ketiga yaitu input jumlah Pokemon in N, printf, scanf. Nah, tentunya variabel N ini digunakan untuk menyimpan jumlah Pokemon musuhnya. Printf-nya itu menampilkan teks ke layar, scanf-nya itu digunakan untuk membaca input dari usernya. Terus yang bagian 4 itu in HPN. Nah, array HP ini dibuat dengan ukuran sesuai jumlah Pokemonnya. Jadi setiap elemen array-nya itu menyimpan HP masing-masing Pokemon. Indeks 0 nih adalah Pokemon aktifnya. Jadi indeks berikutnya adalah bench-nya. Nah, bagian 5 itu ada input HP Pokemon. Nah, itu ada printf. Jadi masukkan HP for in i sama dengan 0, i kurang dari 0, i plus plus, scan f, persen d, and HP indeks i. Nah, itu program ini meminta user memasukkan HP semua Pokemonnya. Peruangan for-nya digunakan dari indeks 0 sampai N1. Save input disimpan ke array HP-nya. Nah, bagian 6 ada variabel boolean. Nah, itu ada ball underscore n sama false ball monkey dory underscore used ball dash clubs underscore use sama ball dash snare underscore use. Nah, jadi turn n-nya itu digunakan untuk menentukan apakah giliran sudah selesai. 3 variabel lainnya itu digunakan untuk mengecek apakah ability sudah dipakai atau belum. Nilai awal false. False artinya belum digunakan. Tuh. Selanjutnya bagian 7 while true and. Nah, jadi selama true and-nya masih false, program akan terus menampilkan menu serangan. Tuh, jika true and-nya menjadi true, maka loop akan berhenti. Selanjutnya bagian 8 menampilkan menunya nih. Ada printf-nya tuh 2, 3, 4, 5 gitu. Menu serangannya. Jadi yang pertama ada Adre. Nah, Brain Monkey Dory-nya 30 damage, 2 Curse Blast Dash Club ada 50 damage, 3 Crash Blast Dash Nair ada 130 damage. Yang 4 Phantom Dive Dragon Bolt X Rune and penjelasannya itu bagian ini nih tentunya akan printf menampilkan daftar menu pilihan serangan kepada user gitu. Nah, selanjutnya input pilihan pilihan target. Jadi printf
pilihan, scanf, %d, and pilihan. Nah, variabel pilihan ini akan menyimpan nomor menu yang dipilih user. Variabel targetnya digunakan untuk indeks Pokemon yang diserang. Nah, selanjutnya if pilihan sama dengan 1. Nah, itu tuh digunakan jika user tuh memilih angka 1, maka Monkidori-nya tuh digunakan gitu. Selanjutnya if Monkidori underscore use. Jika sudah pernah dipakai, tampil pesan peringatan gitu. Terus HP target kurang dari sama dengan 30. Jika belum dipakai, HP target dikurangi 30 damage. Monkidori use sama dengan true itu setelah dipakai status berubah menjadi true. Bagian selanjutnya pilihan 2 Dust Clubs. Strukturnya sama seperti pilihan 1 tetapi damage yang diberikan sebesar 50. HP target kurang dari sama dengan 50. Nah, selanjutnya pilihan 3 Dark Noir. Struknya juga sama tetapi damage yang diberikan tuh sebesar 130. HP target kurang dari sama dengan 130. Nah, selanjutnya ada pilihan 4 Dragapult. Pilihan 4 Dragapult itu HP index 0 kurang dari sama dengan 200. Nah, Pokemonnya itu aktif selalu berada di indeks 0 sehingga langsung dikurangi 200 damage gitu. Selanjutnya loop 6 damage counter. Jadi for in I sama dengan 0, I kurang dari 6, I plus plus. Nah, loop perulangannya itu dilakukan 6 kali untuk menyebarkan 6 damage counternya. Nah, selanjutnya HP targetnya kurang dari sama dengan 10. Setiap damage counternya itu nantinya akan menilai 10 damage gitu. Untuk mengakhiri turn underscore n sama dengan true. Jadi setelah Dragapult digunakan, gilirannya selesai dan loop berhenti. Nah, selanjutnya jika pilihannya salah, else. Printf pilihan tidak valid. Jadi jika usernya memasukkan angka selain 1 sampai 4 tadi, programnya akan menampilkan pesan yang salah. Dan HP tidak boleh negatif. For in I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. If HP indeks I kurang dari 0, HP indeks I sama dengan 0. Jadi programnya itu mengecek semua elemen arraynya. Jika HP-nya itu kurang dari 0, nilainya diubah menjadi 0. Tuh. Selanjutnya output akhirnya. Printf turn n, printf status HP akhir. For in I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Nah, printf Pokemon %d HP I HP. Nah, jadi programnya yang menampilkan HP akhir seluruh Pokemonnya itu setelah turn selesai. Nah, return 0-nya itu menandakan program selesai dijalankan tanpa error gitu. Jadi program ini saya gunakan array 1 dimensi, looping, perjabangan, if, else, dan boolean untuk menyelesaikan simulasi serangan Pokemon. Tuh. Oke, jadi untuk membuktikan apakah kode itu berjalan atau enggak, kita bisa langsung run. Yang pertama, memasukkan angka 3, lalu 280, 150, 130. Selanjutnya 3,
Satu, tiga, satu, dua, empat, satu, 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 dua, dua, dua. Nah, membuktikan programnya berhasil. Kita coba lagi untuk run selanjutnya untuk percobaan kedua. 4, 300, 200, 100, 94, 0, 1, 1, 2, 2, 3. Nah, ini juga sama membuktikan bahwa programnya berjalan. Jadi, sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.